Oke, puji Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan. Nah, sebagai kelanjutan yang kemarin yang tertunda, karena Sinta tidak bisa gabung pagi, terus siangnya juga saya yang tidak bisa, lalu sorenya tertunda. Kita berdoa dulu, Sinta. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami menyempatkan diri, menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dari awal sampai selesai. Semua aman Tuhan dalam tangan Tuhan, jaringan yang ada, alat yang kami gunakan, tidak ada gangguan, tidak ada masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Iya, Tuhan. Sebentar, sama matikan WA. Oke, hari ini kita belajar eh, ini. Berarti ini bisa jadi alternatif ini. Kalau minggu pagi lolos, siang lolos ya Senin. Ya, ini saya beri judul Republik Iman. Ini sebenarnya di minggu yang sebelumnya saya gunakan juga untuk bahan penyampaian firman Tuhan. Kenapa kok saya beri nama Republik Iman? Ini sesuatu yang tidak biasa, yang mungkin jarang didengar. Ya nanti kita akan pelajari dari sini. Ya, ini interaksi kita lewati, ya, ini sebagai pengantar. Iman itu bahan dasar orang Kristen. Mungkin seringkali kita pelajari dari mana-mana, iman itu percaya, iman itu ya percaya. Ya, bisa juga menegaskan lagi, iman itu bahan dasar orang Kristen. Tanpa iman kita tidak bisa melanjutkan kehidupan kita. Seperti orang punya kendaraan bermotor atau punya sepeda motor, perlu bensin. Nah, sepeda motor itu ibaratnya sebagai Tuhan Yesusnya. Terus kita ini yang manusianya. Kalau nggak ada bensinnya, motor itu nggak akan bisa bergerak. Artinya apa? Kita bisa sampai tujuan, tapi kalau nuntun ya percuma, kecapean sendiri. Kita punya Tuhan Yesus, tapi kalau kita nggak punya iman, ya kita akan kelelahan sendiri. Hanya sekedar menjalankan kehidupan Kristen sebagai agama. Kekristenan itu bukan agama. Artinya itu Kristen itu adalah satu hubungan kita dengan Tuhan. Kita seperti manusia, seperti seorang anak dengan orang tuanya. Tidak ada ritual-ritual yang khusus, yang memberatkan. Seperti kalau Sinta ngomong sama mama, ya ngomong aja. Minta sesuatu ya tinggal bilang aja. Atau ada keperluan ya tinggal menyampaikan. Seperti itu kekristenan kita dengan Bapa di surga yang kita kenal dalam Yesus. Tapi kalau agama itu harus banyak ritual-ritual, liku-liku, kewajiban yang kalau tidak dilakukan mengandung dosa, mengandung hukuman dan sebagainya, menjadi hubungan yang kaku. Nah, mengapa perlu iman? Sebab otak manusia kita ini terbatas. Dan logika kita tidak selalu bisa menerima segala sesuatu yang ada di dunia ini. Contoh paling gampang gini. Kalau menurut bukan aturan, menurut ukuran waktu, mestinya orang yang meninggal itu yang sudah tua. Umur 70, 80, dan seterusnya. Tapi kan tidak selalu demikian. Ada yang usianya lebih muda mungkin di atas kita, atau mungkin lebih muda di bawah kita. Ternyata juga sudah berpulang Bu. Juga di sisi yang lain. Kalau menurut perhitungan keuangan, mestinya kita nggak bisa bertahan sampai hari ini. Semua terbatas, tapi oleh kemurahan Tuhan, karena kita jalan dalam iman, kita sampai hari ini bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Sekalipun dengan situasi yang mestinya nggak masuk akal. Jadi Republik Iman itu apa? Setiap hari kita harus hidup berjalan dengan iman. Ketika Sinta eh, berangkat kerja, berdoa, berarti kan perlu iman. Dalam pekerjaan, oh kok nggak bisa, kok ruwet, berdoa, berarti perlu iman. Bahkan ketika pulang atau mau kemana, mau tidur pun berdoa lagi. Karena setiap hari kita harus hidup berjalan dengan iman. Bahkan mau makan pun berdoa, walaupun sudah setiap hari makan, perlu berdoa juga. Itu artinya Republik Iman kita perlu setiap hari berjalan dengan iman pada Tuhan Yesus. Belum nggak bisa jalan. Nah, ayatnya sebagai awal, kita akan membahas dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Pertama dari Lukas 17 ayat 11 sampai 13 dulu.
Sinta bisa bantu baca? Iya, Pak. Silakan. Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya, di 11 sampai 13. Sinta kan pernah belajar di pendidikan teologi, sedikit banyak ada teologinya. Apa yang ketahui, apa yang Sinta ketahui tentang orang kusta pada waktu itu? Pernah dipelajari apa tidak? Apa yang Sinta ketahui tentang orang kusta di masa itu? Dijauhin, Pak. Dijauhi ya. Kenapa dijauhi? Terus yang Siapa tadi mau menyampaikan apa? kena kutuk, Kena kutuk. Iya, kena kutuk. iya, ya. Orang yang sakit kusta dia dijauhi karena dianggap najis. Bahkan ya, saya tidak tahu kebenarannya. Tapi bisa jadi imam-imam di bait suci itu punya daftar. Orang ini sakit kusta, orang ini cacat. Karena itu kan orang-orang cacat itu tidak boleh masuk ke bait suci. Ada Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang buta pun ketika sudah bisa melihat, imam-imam di bait suci berkata, loh bukankah kamu ini yang biasanya mengemis, kamu ini buta sejak lahir. Jadi sudah ada daftarnya, sudah tahu. Demikian juga dengan orang-orang kusta. Sudah ada daftarnya bahwa, oh orang-orang ini sakit kusta. Jadi harus dijauhi. Kalau sembuh, harus menghadap ke imam dan harus dites dulu, diperiksa benar-benar sembuh benar apa tidak. Dan orang kusta ini ditempatkan di tempat yang pinggiran, perbatasan kota, jauh dari keramaian. Kalau orang menemui mereka bisa melemparkan batu, boleh, dan berkata najis, najis. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita ini butuh belas kasihan. 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Ini menggambarkan pergumulan hidup kita yang begitu banyak. 10 orang kusta, 10 masalah, 10 pergumulan. Ada saja yang kita temui. Cinta semakin dewasa tentu masalah yang dihadapi semakin banyak. Satu belum selesai, ada lagi yang lain. Terus yang lain lagi harus diselesaikan. Yang kewajiban harus dibayarkan, yang tunggaan yang lain harus diselesaikan. Belum lagi kebutuhan sehari-hari. Kalau masih sekolah enak, semua dibebankan ke orang tua. Kita tinggal santai saja. Tapi ketika sudah punya, sudah dewasa, sudah bekerja, tentu kita harus tanggung jawab sendiri segala sesuatunya. Kita punya tanggung jawab. Dan 10 orang itu artinya 10 masalah yang kita hadapi. Bukan 10, artinya banyak masalah beruntun yang kita hadapi tiba-tiba datang begitu saja. Yang kita harus pikirkan, kita harus selesaikan. Dan itu membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kusta itu penyakit yang tidak mudah disembuhkan. Kalau orang sakit kusta akan dijauhi banyak orang, seperti Sinta bilang tadi. Harus ada di tempat yang terpinggirkan. Kalau dulu tahun 90-an sampai awal 2000 ada terkenal penyakit AIDS. Pernah dengar Sinta, penyakit AIDS? Atau enggak? Ya, Pak. Pernah dengar penyakit namanya AIDS? AIDS. Oh, pernah, Pak. Apa? Penyakit apa? Tahu? Kira-kira. Yang sama kayak HIV itu, Pak. Ya, HIV itu virusnya, bisa jadi AIDS. Nah, AIDS itu kalau orang sudah kena AIDS tidak boleh berdekatan. Orang-orang yang lain itu tidak boleh berdekatan. Bahkan kalau cuci baju harus dipisahkan. Makan pun piringnya harus berbeda. Jadi benar-benar dijauhi. Tidak boleh berdekatan. Karena pergaulan bebas, orang jadi kena AIDS. Karena apa? Berpindah, bertukar-tukar pasangan, berbeda pasangan. Karena jadi kena AIDS. Pasangan yang berikutnya ternyata sudah membawa virus AIDS. Akhirnya jadi kena. Dulu banyak yang kena seperti itu biasanya adalah perempuan-perempuan dari eh, apa namanya WTS, wanita susila atau PSK sekarang sebutan, jasa seks komersial. Kalau gambarannya yang gampang sekarang ini seperti COVID.
Ketika orang punya kena COVID, semua menjauh, tidak mau kena, tidak mau ketularan. Ya, kira-kira sama seperti itu. Kusta waktu itu memang belum bisa seperti sekarang. Sekarang bisa disembuhkan. Yang lalu kan tidak mudah, orang pun harus menjauh. Dalam situasi hidup kita, karena banyak masalah yang dihadapi, gambarannya 10 orang kusta, berbagai macam masalah dihadapi. Kita akan menemui masa-masa orang menjauh kita, karena kita punya banyak masalah. Kita dijauhi karena masalah, dijauhi karena tidak punya uang, dijauhi karena kedudukan. Tidak secara sengaja, tidak secara terang-terangan, tapi tiba-tiba orang menjauhi karena ekonomi kita yang berbeda dari yang lain. Nah, ini ada gambarannya 10 orang kusta berseru memohon supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka berteriak, Tuhan Yesus, kasihani kami. Ketika tidak ada satupun yang memperhatikan dan menolong, hanya pada Tuhan Yesus kita bisa berteriak mohon belas kasihan. Seorang yang dalam masalah yang berat, kalau berdoa tentu tidak akan biasa-biasa Tuhan, tolong saya, ada masalah diselesaikan. Tidak, tapi dia akan berseru kepada Tuhan. Kata berseru dengan kuat itu artinya berdoanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun tidak selalu berteriak, tapi dalam hati dia, dalam keputusasaan dia mohon pertolongan Tuhan. Ya, seperti kalau seorang minta pertolongan di jalan, kan tidak akan berkata pelan, bersuara keras. Di dalam doa kita, kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, saya nggak ngerti harus gimana lagi nih Tuhan. Masalah bertubi-tubi Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Nah, itu adalah seorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, mohon belas kasihan Tuhan. Karena tidak tahu harus bagaimana. Dan kita harus lurus ke atas, berseru, mohon belas kasihan Tuhan. Karena apa? Yang kepada manusia tentu tidak bisa memberi pertolongan. Hanya terbatas. Ya Tuhan, kita mohon belas kasihan. Quote yang pertama, dalam masalah dan pergumulan yang kita ada, kita hanya perlu belas kasihan dari Yesus. Saya sampaikan belas kasihan karena kan kita ini nggak layak sebenarnya. Jadi perlu belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Siapa kita? Kita ini nggak ada apa-apanya. Minta Tuhan belas kasihan. Kasihani saya Tuhan. Itu bisa lewat masalah. Saya berkali-kali ketika menghadapi masalah keuangan, saya mohon Tuhan, tolong saya nggak bisa Tuhan. Apalagi waktu masa-masa pernah mengalami situasi dalam pinjaman online, beberapa tagihan. Tuhan kasihani saya. Ya puji Tuhan lah kita tahu. Nah, diskusi yang pertama. Mungkin Cinta kalau dibuka sudah aman kameranya. Kalau menurut Cinta, masalah apa yang sering dihadapi oleh anak-anak muda? Kalau mungkin bukan usia sekolah, kalau Cinta di awal-awal bekerja, masalah apa yang sering dihadapi oleh anak-anak muda dalam masa kuliah atau awal-awal bekerja? Masalah apa? Anak-anak muda dan orang tua. Menurutmu apa? Kira-kira bisa kamu sampaikan. Nggak cocok sama temen mungkin, Kak. Nggak cocok sama teman kerja, ya bisa. Ya. Nah, perbedaan latar belakang bisa. Apalagi kira-kira kalau bisa dua lagi sehari-hari ditemui boleh seperti waktu yang lalu. Apa ya? Kalau usia sekolah kan paling usia Cari, apa? ya, cari kerjaan itu, Kak. Cari kerjaan, ya cari kerjaan. Bisa jadi begini, masuk di satu kerja sudah berjalan, ternyata lihat di sana pekerjaannya gajinya lebih baik. Kadang orang jadi labil, pindah ke sana. Ternyata pindah di satu tempat yang ini gajinya besar, tanggung jawabnya berat. Waduh, enak yang di sana tadi sebenarnya, tapi kan nggak mungkin jalan. Ya, betul sekali, benar sekali. Satu tadi karena teman kerja, dia gaji, apa lagi tempat kerja, mencari kerja, cari pekerjaan. Ada lagi satu lagi, kira-kira apa? Ya. Masalah anak muda di awal-awal bekerja apa biasanya? Oh, itu butuh uang buat jajan mungkin, Kak. Oh, betul, itu juga masalah ya. Ya, sekarang belum bisa ngatur keuangan, stres,
bingung mau jajan sekarang nanti kehabisan di tengah-tengah. Ya, kalau tadi kan mencari kerja juga bingung yang mana yang mana. Jadi sudah ketemu waktu kerja, ternyata yang di sana gajinya kok lebih baik. Terus butuh uang jajan ya. Kadang-kadang kalau orang awal bekerja itu masih belum bisa menata keuangan, bagaimana uang yang ada bisa tahan sampai akhir bulan sampai gajian lagi. Ya ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh setiap orang, khususnya kalau awal-awal bekerja. Kita perlu belas kasihan Tuhan menolong kita supaya kita bisa menyelesaikan apa yang kita hadapi yang menjadi kesulitan bagi kita semua. Yang kedua, Lukas 17 ayat 14. Ini bacakan lagi, Sinta. Lukas 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, ini kan tadi seperti saya jelaskan secara teologis bahwa kalau orang sudah sembuh sakitnya harus menghadap ke imam-imam, nanti diuji, dites sampai 7 hari biasanya. Kalau memang tidak ada kusta lagi ya sudah aman. Tapi perhatikan di ayat ini yang Sinta baca tadi. Ada atau tidak Tuhan Yesus itu mengucapkan doa kesembuhan atau kata-kata kesembuhan? Ada apa tidak di ayat ini? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Ini berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya Tuhan Yesus bertemu orang sakit, dia berkata, sembuhlah atau berjalanlah, melihatlah. Pokoknya dikasih kata-kata kesembuhan. Tapi ini tidak ada. Tuhan Yesus hanya berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan mereka nurut, jalan. Sampai kemudian dengan jalan menjadi tahir. Tahir itu artinya sudah bukan cuma sembuh, menjadi suci lagi. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang kedua yaitu poin yang kita pelajari, kita perlu melangkah dengan ini. Yang tadi Sinta baca, sengaja saya belum lewatkan dulu supaya di ayat yang sama, ini, Tuhan Yesus tidak mengucapkan doa atau kalimat kesembuhan. Dia cuma berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada ini. Padahal apanya yang diperlihatkan? Kalau kondisi belum sembuh, tentu akan dipermalukan. Bukan kalau lebih mudah begini, Tuhan ucapkan kesembuhan, kamu sembuh. Nah, sudah sembuh tiba-tiba harus datang ke imam, itu lebih mudah. Tapi kalau belum sembuh, apanya yang diperlihatkan? Pergi, perlihatkanlah. Nah, ini kan masih belum sembuh. Ada kalanya kita perlu melangkah. Masih kusta tangannya, masih ditutupi kain, dia jalan, begitu melangkah, mungkin 5 langkah, tiba-tiba, duh, sembuh dengan sendiri. Kita perlu melangkah dengan percaya saja sekalipun belum melihat bukti. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Jika Tuhan Yesus berkata dalam firman Tuhan, pergilah atau percayalah atau jangan khawatir, ya kita percaya. Hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Jadi percaya dulu baru melihat bukti. Tidak dibalik. Nah, ini 10 orang kusta disuruh Tuhan Yesus menghadap imam-imam di bait suci. Tuhan Yesusnya di depan. Kalian berangkat, tunjukkan kondisimu ke para imam. Tangannya masih dibalut kain. Bisa jadi jarinya sudah tidak ada. Dan sebagainya. Mereka berjalan saja. Ternyata sembuh di tengah jalan. Apa jadinya kalau 10 orang kusta itu tidak segera berjalan? Mereka menunggu sembuh dulu. Aku sembuh dulu. Itu nggak akan terjadi perubahan apa. Nunggu sampai beres baru melangkah. Nggak bisa. Nggak akan terjadi. Iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini Ibrani 11 ayat 1. Orang kalau ngomong iman biasanya Ibrani 11 ayat 1. Di situ dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum dilihat, belum terjadi. Tapi sudah punya bukti. Iman membuat kita bisa percaya sekalipun belum bukti. Contohnya, kita melihat sekalipun dalam gelap. Kita memegang sekalipun belum ada wujudnya. Dan mengecap sekalipun belum ada rasa. Sama seperti mujizat pertama Tuhan Yesus, air jadi anggur. Itu belum belum jadi anggur, masih air. Dibawa kepada pemimpin pesta. Diminum, loh, jadi anggur. Mungkin orang yang membawa itu mikir, benar nggak ini berubah rasanya? Mereka percaya, berjalan saja.
Belajarlah untuk menjadi percaya, sekalipun belum melihat hasilnya. Situasi ke depan mungkin belum kita tahu bagaimana. Mungkin belum Sinta tahu. Bahkan situasi sekarang aja kelihatannya nggak jelas. Lagi ke depan. Tapi belajar percaya bahwa saya pasti bisa menghadapi ke depan situasi yang ada. Nah ini diskusi yang kedua. Dalam hal apa kamu percaya akan terjadi hal baik di masa depan? Sekalipun situasi saat ini masih belum jelas. Kira-kira kalau menurut Sinta, hal baik apa yang Sinta harapkan terjadi? Sekalipun situasinya belum, satu saja. Hmm. Ayo, Pak. Percaya hal Hmm. baik apa yang terjadi di masa depan? Nah, kalau saya ditanya, saya akan tetap. Saya percaya saya pasti punya rumah sendiri yang permanen. Kos ini cuma sementara. Kan cita-cita saya ini hanya perantara saja. Seperti itu. Ya. Menurut Cinta apa kira-kira? Sama, Pak. Apa itu? Sama, Pak. Apa? Sebutkan supaya jadi iman yang baik. Apa? Punya rumah, Pak. Nah, kita harus mengucapkan bahwa saya mau punya rumah sendiri yang permanen, yang buat saya sendiri dan keluarga. Artinya kalau uang keluar, itu ya memang untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan orang lain. Maksudnya kalau kos kan ya untuk kepentingan orang lain. Kita berdoa satu kali hal baik yang terjadi. Nggak tahu kapan, nggak tahu gimana caranya. Untuk ini aja pas-pasan. Nah, saya ketika pindah ke sini pun juga situasinya tidak mungkin, tapi ternyata tersedia segala sesuatu. Saya percaya depan pun Tuhan sedia. Cuma ini masih eh, ini bulan kedua, penderitaan saya masih belum lama, jadi saya nikmati situasi yang sekarang. Oke, puji Tuhan. Pembelajaran Republik Iman yaitu bahwa kita perlu belas kasihan Tuhan. Dalam segala situasi hidup yang kita hadapi, ada banyak masalah pergumulan. Dan yang kedua adalah eh, kita melangkah saja, sekalipun belum terlihat secara nyata. Kita melangkah dengan yang ketiga, yang terakhir yang kita jadi pembelajaran, Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Ini, Cinta bekerja keras sendiri. Silakan bacakan Cinta. Kalau Lukas 17 ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? berikutnya, lanjutkan. 18 sampai 19. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, dirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iya, poin terakhir yaitu kita belajar apa? Jangan lupa mengucap syukur. Tuhan Yesus selalu menolong di saat yang tidak terduga. Ketika semua terasa buntu dan seakan tidak ada harapan, sama seperti dialami Sinta, dikeluarkan atau tidak lagi bekerja, kemudian tidak lama ada tempat yang bekerja yang lebih leluasa, lebih aman, lebih nyaman sekarang ini. Tuhan menolong saat tidak terduga. Tapi setelah ditolong Tuhan, jangan lupa untuk mengucap syukur. Ucapan syukur itu menandakan segala sesuatunya ada karena campur tangan. Cinta bisa sekolah, bisa kuliah, bisa lulus, bisa bekerja sampai sekarang. Itu karena campur tangan Tuhan. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, ya tidak mungkin. Mungkin dari yang melamar kerja di sekarang ini, waktu itu ada beberapa orang. Tapi kalau bukan karena campur tangan Tuhan, tidak mungkin cinta diterima. Kok bisa ada orang-orang yang melamar tiba-tiba nggak melanjutkan, tiba-tiba dipanggil tidak mau datang, dan cinta yang merespon. Seorang yang mengucap syukur tahu berterima kasih pada Tuhan yang telah menolong. Nah ini dari 10 orang kusta yang disembuhkan, cuma satu yang datang berterima kasih. Ketika dia berjalan, tiba-tiba sembuh. Dia balik, "Wah, aku sudah disembuhkan. Tuhan Yesus, terima kasih, aku sudah sembuh." Nah, yang 9 merasa, "Wah, sudah sembuh, kita harus jalan aja ke para imam di bait suci." Mereka lupa bahwa yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Satu yang datang berterima kasih. Seorang yang mengucap syukur
menyadari bahwa pertolongan Tuhanlah yang membuat dia ada sampai di titik ini. Aku ada sampai di titik ini bukan karena kebaikanku, bukan karena aku kaya atau aku punya banyak kenalan orang, tapi semua karena Tuhan Yesus. Nah, itu yang seringkali dilupakan oleh anak-anak, merasa bahwa semua karena prestasi. Padahal Tuhanlah yang membuat kita sampai di sini. Terakhir, apa ya, contoh kamu mengucap syukur karena pernah ditolong Tuhan? Dalam situasi apa kamu pernah mengucap syukur karena pertolongan Tuhan kamu alami? Apa? Tentu banyak, atau malah nggak pernah. Mungkin satu saja situasi. Pernah, Pak. Nah, Kayak misalnya mau pergi ke suatu tempat, bensinnya ngepres, Pak. hmm, Semoga hmm, sampai, ternyata sampai. hmm. Ya bersyukur, Pak. Ya luar biasa. Padahal bensinnya ngepres, mesinnya habis, nggak bisa berlanjut, tapi ternyata masih bisa sampai jual. Gitu kan. Nah, sehubungan dengan itu ya ini sebenarnya nggak nyambung ya. Saya sarankan cinta itu kamu punya kebiasaan yang unik, simpan uang yang tidak kamu perhitungkan. Mungkin di dompetmu. Saya simpan uang di dompet saya itu 20.000. Itu uang yang saya anggap tidak ada. Saya selipkan ada salah satu bagian. Saya selipkan di situ. Apa? Ya kalau saya tidak anggap uang itu ada. Tetap kalau saya nggak ada uang saya pakai uang yang lain. Tapi kalau satu kali situasi mendesak, mepet, ternyata di uang di dompet yang utama nggak ada uang, ya, itu bisa saya pakai untuk beli bensin. Kalau ketika bensin saya mepet atau beli minum, ketika butuh minum. Tapi ketika sudah dipakai satu kali ada uang lagi ya dibuat map persediaan. Ya, nggak usah banyak-banyak. 10.000, kalau sekarang 10.000. Ya mungkin 10.000 lah. Kalau itu. Bisa saya ambil langkah aman tuh. Ibu kalau 10.000 sekarang kan sudah nggak bisa apa-apa. Beli bensin kan juga nggak beli 10.000. Kamu kebiasaan bawa dompet apa enggak? Coba. Di dompet kan biasanya ada selipan-selipan, selipkan uang Iya, 20.000. biasanya saya juga nyelipin kok, Pak. Cuman Oh kalau iya, ketahuan, langsung diambil, Pak. ya, ketahuan sama diri sendiri. Loh. Iya, Iya, ya, susah. Ya, diusahakan anggap itu tidak ada. Jadi ketika memang bensin masih ada, terus kondisi lapar atau apa, terus kita abaikan. Tapi kalau satu kali itu tidak bisa kita. Oke, puji Tuhan itu kita bisa pelajari hari ini tentang Republik Iman bahwa setiap hari itu kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu iman, menguatkan iman kita pada Tuhan. Dan iman itu adalah kita percaya sekalipun belum ada buktinya. Kalau ada bukti dulu baru percaya itu ya gampang. Sama seperti orang-orang lain. Tapi kita belajar untuk percaya dulu. Sekalipun situasi belum memungkinkan. Saya belajar untuk menjadi percaya. Oke, Sinta bisa tutup. Silakan. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan. Kami bisa belajar lagi Tuhan sedikit tentang kebenaran firman-Mu. Berkati Pak Oki, Bapak yang telah mengajar kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Sinta. Selamat melanjutkan istirahat. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.